Abang, sebelumnya saya langsung aja nih Bang. Mungkin update dari kemarin kan harusnya ada pemanggilan Lisa Mariana di Bareskrim Mabes Polri nih Bang. Itu apakah gelar perkara atau mungkin apa hal yang berbeda dari gelar perkara Bang? Dan sebetulnya gelar perkara ini sudah dilakukan atau belum Bang? Eh, Kalau informasi dari Bareskrim, pemanggilan Lisa Mariana itu kan tindak lanjut dari adanya hasil tes DNA. Jadi tes DNA kemarin itu kan sudah keluar. Nah, tentunya kemarin kami sudah di BAP tambahan. Nah, tentunya Lisa Mariana di BAP lah terkait dengan hasil tes DNA tersebut. Nah, sayang sekali Lisa Mariana tidak hadir. Saya tidak tahu kenapa tidak hadir, tapi tentu sebagai pihak pelapor ya kami hormatin saja. Kalau tidak hadir tentu ada alasannya yang tidak hadir. Kemungkinan minggu depan mungkin bisa hadir. Tetapi pemanggilan itu memang terkait dengan proses penyelidikan terkait dengan hasil tes DNA. Mengenai gelar perkara, saya kira setelah pemanggilan mungkin ada gelar perkara yang akan disampaikan oleh Bareskrim nantinya. Ya kita nggak tahu kapan gelar perkaranya, tapi memang dalam waktu tidak terlalu lama lah. Karena memang kasus ini kan sudah naik sidik, jadi tidak susah bagi Bareskrim untuk menaikkan untuk gelar perkara karena fakta hukumnya sudah ada, yakni hasil tes DNA-nya kan tidak identik. Jadi nggak susah lah gitu, kira-kira gitu. Dinda Tapi Fikri. Bang, proses untuk gelar perkara ini sebetulnya ya Bang, secara umum atau secara secara apa ya, Mm-mm. secara umum aja deh Bang. Itu apakah Iya. akan lama untuk melakukan gelar perkara atau sebetulnya tidak akan lama Bang? Atau tergantung Nggak dari lama. besar kasusnya Saya, Bang? saya kira karena ini sudah ada hasil tes DNA-nya, nah untuk gelar perkara itu tidak terlalu lama karena tentu nanti itu kewenangan penyidik. Siapa-siapa saja yang diundang dalam gelar perkara, biasanya sih penyidik secara internal lah biasanya. Karena kan kasus ini nggak susah ya, artinya sudah fakta ilmiahnya sudah ada gitu loh. Yang memang sudah sangat gamblang fakta ilmiahnya. Jadi bagi penyidik sendiri untuk gelar perkara itu tinggal formalitas saja saya kira. Kenapa? Karena eh, fakta ilmiahnya, fakta hukumnya sudah ada. Ya kita tunggu aja, Fikri, kapan gelar perkaranya. Ya mungkin setelah pemanggilan LM minggu depan, ya saya kira akan dilakukan gelar perkara secepatnya. Bang, ini Bang, kan dari LM kan juga ternyata menunda ya Bang. Mungkin Abang, sorry dari perwakilan Pak RK ya Bang. Apakah merasa sedikit ada kekecewaan? Artinya kan ini gelar perkara harus ditunda lagi Bang. Sebetulnya soal Kecewa nggak Bang? ini kan mengenai dia tidak hadir, saya kira sekali lagi kami hormatin apapun karena memang ketidakhadiran itu kan tentu ada alasan hukumnya gitu loh. Mungkin dia sibuk atau sakit atau apapun gitu. Sepanjang memenuhi unsur ada tidak hadirnya karena sakit atau apa ya, saya kira kita maklumin. Makanya kan pihak Barreskrim akan memanggil minggu depan kalau tidak salah hari Rabu ya dipanggil kembali. Ya kita sih maklumin aja, nggak ada masalah itu. Bang, ini Nggak kan datang lagi gimana Bang? Kalau Ah, misalnya nggak datang lagi gimana Bang? Kalau misalnya nggak ya datang ini Lisa pemanggilan. kalau kalau tidak datang lagi ya saya kira ya bagi pihak penyidik ya ini menjadi catatan gitu loh. Berarti kan ada itikat tidak baik gitu loh. Ya bagi polisi ya kalau tidak datang ya bagi nanti ke depan ya akan dilakukan gelar perkara gitu loh. Tidak harus menunggu dari pihak Lisa Mariana sendiri gitu loh. Bang, ini kan peluang Risa Mariana menjadi tersangka dan akan ditahan udah sangat besar ya Bang setelah tes DNA itu keluar ya Bang. Iya ya. Kalau dari Pak RK sendiri membuka pintu maaf nggak sih Bang sejauh ini? Bahwa proses hukum kita hormatin dulu ya. Kenapa? Karena ini kan sudah berlangsung. Jadi proses hukum kita hormatin, kerja-kerja dari pihak Bareskrim pun kita hormatin sampai saat ini. Biarlah kasus ini eh, bergulir apa adanya dulu, karena bagaimanapun nama baik Pak Ridwan Kamil kan sudah dirugikan dalam kasus ini. Jadi perlu teman-teman juga ketahuin bahwa persoalan masalah hukum ya harus kita dahulukan gitu loh. Jadi
ya biar aja bergulir kasus ini seperti apa adanya gitu. Bang, Bisa kalau melihat dari buat kasus menjadikan ini, Bang, pelajaran juga Bang buat Gimana? LM sendiri. Kalau ini bisa dijadikan pembelajaran juga buat LM sendiri. Bagaimana? Dijadikan pembelajaran buat LM karena kan ini menjatuhkan harkat dan martabat Pak RK sendiri ya Bang. Betul, saya kira ini kan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya agar berhati-hati bicara tanpa bukti di media sosial. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kan selama ini kan memang nggak terbukti apa yang dituduhkan. Selama ini kan dituduhkan bahwa ZA adalah anak biologis. Ternyata kan fakta ilmiahnya sudah ada bahwa tidak identik. Makanya ya menjadi pembelajaran ke publik juga agar berhati-hati untuk bicara ke media tanpa ada bukti. Nah, ini juga menjadi catatan juga. Ya bagi kami sebagai kuasa hukum Pak Ridwan Kamil, ya kami mengharapkan ke publik juga bahwa kasus ini biarlah kita hormatin, bergulir apa adanya. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kira-kira gitu, Mbak. Bang, kalau misalnya melihat pemanggilan ini Lisa Mariana tidak hadir lagi, itu apakah ada konsekuensi hukumnya atau gimana, Bang? Ini kan sudah mangkir Ya nih, Bang, gini, pertama kali, Bang. gini, itu kan kewenangan Bareskrim ya. Sekali lagi kami tidak mengintervensi apapun karena sudah menjadi ranah Bareskrim untuk memanggilnya, kemudian untuk melakukan gelar perkara. Jadi ya kita percayakan aja ke Bareskrim gitu loh. Ya tinggal sekarang kalau misalnya, tapi mudah-mudahan Lisa hadir minggu depan. Tapi andai kata tidak hadir ya sekali lagi itu menjadi kewenangan Bareskrim. Apakah langsung nanti menetapkan gelar perkara, kemudian setelah itu menetapkan tersangka, ya saya kira itu menjadi kewenangan Bareskrim juga. Jadi kita tidak mengintervensi lah, biarkanlah Bareskrim bekerja secara profesional, Mas Fikri. Bang, tapi kalau melihat kasus ini mungkin kita secara global, secara biasa aja, Bang, melihatnya ini apakah ada konsekuensinya jika tidak hadir dalam pemanggilan secara mungkin entah 2 kali, 3 kali, ataukah mungkin akan seperti Abang katakan tadi, dilakukan gelar perkara dan langsung tersangka? Ya pasti kalau Lisa Mariana tidak hadir tentunya ada pihak penyidik mungkin melakukan gelar perkara gitu loh. Kan tidak harus menunggu juga pemanggilan dari, kalau tidak hadir ya itu urusan dari LM sendiri. Tapi pihak Bareskrim sendiri tentunya memanggil dalam rangka untuk apa? Untuk BAP tambahan karena ada hasil dari fakta ilmiah terkait dengan tes DNA. Jikalau tidak hadir terus-menerus, ya tentu tidak menunggu. Saya yakin pihak Bareskrim juga tidak menunggu kehadirannya, ya langsung gelar perkara gitu loh. Maksudnya gini, ada SOP untuk berapa kali panggilannya nggak sih, Bang? Mungkin maksimal berapa kali atau mungkin harusnya sesuai dengan aturan yang berlaku itu berapa kali, Bang, untuk pemanggilan? Kan ini kan bukti tambahan ya, BAP ya. Kemarin kan sudah dipanggil ya. Sudah dipanggil, tapi kan ini terkait dengan penambahan bukti A saja. Ada BAP tambahan. Jadi saya kira ini dalam rangka untuk apa? Seperti kami kemarin, Pak Ridwan Kamil, itu kan dipanggil Bareskrim dalam rangka untuk tambahan BAP terkait dengan hasil tes DNA. Sama juga dengan Lisa Mariana nanti dipanggil terkait dengan hasil tes DNA tersebut, kapan dilakukan, kronologis tes DNA-nya seperti apa. Nah itu tambahan BAP-nya nanti akan dilakukan oleh pihak Bareskrim. Andai kata tidak hadir, tentunya sekali lagi pihak Bareskrim itu tidak bergantung kepada BAP tambahan. Saya kira mereka bisa melakukan gelar perkara secepatnya gitu loh. Berarti dari setelah adanya gelar perkara ini akan terungkap tersangka dan akan ada yang menjadi tersangka ya, Bang? Ya kalau melihat kasus ini kan nggak terlalu sulit, Mas ya, Mas Fikri ya. Ya. Karena sudah ada fakta ilmiah yang memang ditunggu oleh masyarakat. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terkait dengan tersangka, itu memang kewenangan Bareskrim Mabes Polri, penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tetapi kalau melihat dari unsur-unsurnya, ya kita punya keyakinan penetapan tersangka itu sesuatu yang ya keniscayaan gitu loh. Kenapa? Karena memang ada fakta-fakta hukumnya yang memang terlihat jelas terang, dan itu menjadi catatan
pihak penyidik gitu loh. Jadi semua se-Indonesia ini tahu gitu loh. Jadi nggak susah untuk menetapkan tersangka bagi Lisa Mariana gitu, Mas Fikri. Tapi kenapa Bang? Kalau misalnya Abang bisa mengatakan bahwa nggak susah, masih ada perlunya tambahan BAP. Apakah memang harus lebih banyak lagi tambahan BAP-nya atau gimana Bang? Kalau penambahan BAP itu kan untuk menuangkan hasil tes DNA itu dalam BAP, itu maksudnya gitu loh. Menuangkan hasil tes DNA itu dalam BAP, seperti kami kemarin di Pak Ridwan Kamil dipanggil menuangkan hasilnya, ditanyakan kronologis terkait dengan pengambilan sampel, di mana, jam berapa, siapa yang hadir, kemudian disaksikan oleh siapa, kemudian hasil pemeriksaan DNA kemudian diperlihatkan kepada kami, nanti juga kepada Lisa Mariana diperlihatkan. Kan begitu. Jadi tes ilmiah ini kan jelas tidak identik yang selama ini kan menjadi paling pokok ya. Semua saya kira publik tahu lah, kan begitu ya Mas Fikri ya. Kenapa? Karena kan tuduhannya kan bahwa JA seolah-olah anak dari Ridwan Kamil. Nah ini kan sudah jelas faktanya bukan. Nah tentu berarti apa? Unsur pencemaran nama baiknya sudah ada gitu loh. Apa itu ya? Ada tuduhan yang tidak benar secara hukum. Jadi bagi kami, saya sekali lagi nggak susah untuk menetapkan tersangka. Kenapa unsur-unsurnya sudah menuhin gitu loh Mas Fikri. Artinya berarti Abang sudah melakukan pencemaran nama baik kan sudah dilakukan. Itu prosesnya sampai sejauh ini sampai ada di titik mana Bang? Untuk pelapor tentang pencemaran nama baik Bang di Bareskrim. Ya saat ini kan gini Mas Fikri, kemarin kan Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan di bulan April ya. April 2025 kemarin. Berproses, kemudian ada pemanggilan dari Pak Ridwan Kamil sebagai pelapor, kemudian saksi-saksi sudah diperiksa, kemudian Lisa Mariana sebagai terlapor juga sudah diperiksa, termasuk juga proses pengambilan tes DNA bagian dari proses penyidikan juga sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada. Lalu kan timbul pertanyaan, apakah ini mudah untuk menetapkan tersangka? Ya nggak susah untuk menetapkan tersangkanya. Kenapa? Sudah ada hasilnya gitu loh. Nah tinggal sekarang MLM diperiksa dalam rangka untuk setahu saya untuk penambahan BAP untuk menuangkan hasil daripada hasil pemeriksaan DNA tersebut. Nah, jikalau dia tidak hadir, ya bagi kami itu kembali lagi itu kewenangan dari penyidik. Apakah ke depan mengabaikan itu langsung gelar perkara, sekali lagi itu menjadi kewenangan dari pihak penyidik, Mas Fikri. Oke, Bang, berarti intinya Pak Abang sebagai perwakilan dari Pak RK ini sebenarnya maunya gimana? Apakah memaafkan dan cabut gugatan atau mungkin pengennya Lisa di penjara, Bang, masuk penjara atau nggak usah kita katakan masuk penjara lah, menerima hukuman yang berat lah, yang setimpal gitu atas apa yang sudah Mas dia lakukan. Fikri, sekali lagi kita hormatin proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. Saat ini biarlah bergulir seperti apa, nanti kita lihat. Yang pasti kan nama baik Pak Ridwan Kamil sudah dicemarkan. Kan begitu ya? Luar biasa ini dampak negatifnya luar biasa. Nah tadi kan Mas Fikri sudah sampaikan, apakah ini ada supaya efek jerah, kan begitu ya? Tadi kan sudah disampaikan. Pengennya efek jerah atau gimana Bang dari Pak secara pribadi? Saya kira semua orang tahu lah gitu loh. Ya semua publik juga menyatakan supaya seperti itu, supaya ada efek jerah. Makanya nanti ke depan ini biar bergulir gitu loh. Ya tentunya ya kita hormatin. Apapun nanti keputusannya itu menjadi, ya ini kan penetapan tersangka saya kira ya dalam bulan depan, bulan ini saya kira tidak terlalu lama ya. Kenapa? Karena unsurnya sudah terpenuhi. Jadi soal itu Mas Fikri, kita hormatin saja, kita jalan seperti biasa, bahwa karena kasus ini sudah ada di ranah penyidikan, jadi kami hormatin apa menjadi kerja-kerja dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Kira-kira gitu Mas Fikri. Oke. Bang, perihal yang di Jabar Bang, kan ini udah ada tes DNA ya Bang, yang di Jawa Barat Bang, di Bandung, PN Bandung. Oh, di Pengadilan Negeri Bandung itu hari Senin itu putusan selah. Hari Senin tanggal 8 September itu putusan selah terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Bandung menerima
eksepsi yang kami sampaikan atau menolaknya. Maksudnya begini, kami kan di dalam eksepsi yang kami sampaikan di Pengadilan Negeri Bandung, bahwa Pengadilan Negeri Bandung itu nggak berwenang mengadili kasus terkait dengan hak asal-usul anak, terkait dengan ayah biologis, itu kompetensi dari Pengadilan Agama. Nah, kita lihat nanti tanggal 8, apakah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan eksepsi kami atau tidak. Kalau misalnya mengabulkan, artinya berhenti kasusnya. Artinya kasus dari Lisa Mariana ini ya tidak diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Dan menurut kami juga, ngapain lagi mereka mengajukan gugatan karena sudah keluar hasil dari tes dari DNA tersebut yang menjadi fakta ilmiah gitu loh. Kalau misalnya eksepsinya tidak dikabulkan, tentu gugatannya berjalan terus ya sampai nanti pembuktian apakah gugatannya itu ditolak atau diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira gitu, Mbak. Bang, Bang, ini kan berarti waktu untuk itu kan abang sendiri yakin ya bang kalau yang di Bandung juga bisa berhenti di pekan depan ketika disidangkan ya bang dengan adanya hasil tes DNA yang di Bareskrim? Gini, kami punya keyakinan gugatannya pasti ditolak 1000%. Kenapa? Karena ada hasil tidak identik dari Pak Ridwan Kamil dengan CA. Kami yakin itu, tetapi untuk tanggal 8 apakah nanti dikabulkan eksepsinya atau tidak, lagi-lagi itu kami serahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Kami juga nggak tahu apakah eksepsinya diterima atau tidak. Ya kami juga nggak mau intervensi, Mbak. Itu biarlah nanti menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bandung. Ya nanti ya saya sendiri akan menghadiri persidangannya hari Senin. Ya kita lihat nanti hari Seninnya seperti apa putusannya. Kira-kira gitu, Mbak. Bang, waktu itu kan juga katanya Pak RK maunya tuh Lisa minta maaf secepatnya dan gak cabut gugatan. Nah, itu gimana, Bang? Akan Ya terus gini, gimana, Bang? sekali lagi ini terkait dengan kasus yang di Bareskrim Mabes Polri sampai saat ini kan berjalan. Nah, kita hormatin itu, Mas Fikri. Siap. Jadi terkait dengan proses hukum yang ada di Bareskrim sampai saat ini berjalan, ya kami hormatan itu. Keputusannya ke depan seperti apa, tentu kan ya kita lihat di ke depan seperti apa gitu loh. Ya kita nggak bisa mendahului juga. Karena apa? Karena ini kan supaya ada efek jerah kan begitu ya. Jangan lagi ada pihak-pihak yang sembarangan menuduh tanpa bukti. Nama baik orang kan luar biasa dampaknya. Itu yang menjadi catatan kita sebetulnya gitu loh. Jadi kita lihat ke depan seperti apa. Tapi sekali lagi bahwa proses ini kan masih belum ada penetapan tersangka juga gitu loh. Masih dalam proses pemanggilan dari LM. Nanti kita lihat seperti ke depan seperti apa, Mas Fikri. Bang, untuk soal yang mau menuntut 100M ke Lisa itu gimana, Bang? Nah, kalau Yang di Bandung, Bang. kalau misalnya Pengadilan Negeri Bandung menyatakan eksepsinya diterima, berarti perkaranya berhenti sampai di situ gitu loh. Nah, kita lihat ke depan terkait tuntutan dari kita kembali mengenai ganti rugi, ya karena kalau gugatannya eksepsinya tidak diterima, otomatis kan semuanya itu kan menjadi tidak otomatis sudah gugur lah kan kira-kira begitu ya. Nah, terkait dengan gugatan kita ke depan seperti apa, sebetulnya kami yang punya hak sebetulnya menggugat secara perdata tuntutan pencemaran nama baik, gugatan ganti rugi pencemaran nama baik. Tapi soal itu nanti kami pikirkan kalau misalnya gugatan dari Pengadilan Negeri Bandung ini eksepsinya berhenti. Katakanlah misalnya diterima eksepsi kami, artinya kan perkaranya berhenti. Gugatan LM tidak ada lagi kan gitu. Nah, bagaimana nasib dari gugatan kami? Nanti kami pikirkan ke depan, apakah nanti kami akan mengajukan gugatan balik tersendiri di Jakarta atau tidak, itu nanti kami pikirkan. Nanti kita lihat nanti situasi dan kondisinya, Mas Fikri. Bang, tapi kan melihat Lisa ini kan kayak gini loh, Bang, tidak mengindahkan panggilan kepolisian di Bareskrim dan segala macam. Apakah mungkin akan menjurus ke gugatan atau nuntut perdata nih, Bang, 100 miliar rupiahnya sama dengan yang di PN Bandung atau gimana, Bang? Ya, nanti gini, kami lihat dulu putusan dari Pengadilan Negeri Bandung seperti apa. Karena Pengadilan Negeri Bandung kan tanggal 8 ini.
kalau misalnya tanggal 8 ini eksepsinya saya katakan tadi kan, kalau eksepsinya ternyata diterima, artinya kan gugatan dari Lisa Mariana ya berhenti gitu loh. Kan gitu ya. Tidak ada lagi gugatannya. Nah, bagaimana nasib gugatan kami kan begitu ya. Nah, sekali lagi perdata atau gimana? Kami yang berhak untuk mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan adanya pencemaran nama baik dengan menggunakan hasil tes DNA tersebut. Nah, itu nanti kami pikirkan, Mas Fikri, kelanjutannya. Tapi akan dilakukan nggak, Bang? Akan dilakukan nggak, Bang, kira-kira? Akan dilakukan? Ya nanti kita pikirkan. Kenapa? Kita fokus dulu nih. Fokus dulu hasilnya yang di Pengadilan Negeri Bandung, kemudian kita fokus yang di Bareskrim. Nanti kita lihat seperti apa yang ke depan. Ya step by step lah, satu-satu seperti apa kondisinya. Ya karena memang kan nama baik yang dirugikan sudah jelas lah ya. Dampak-dampaknya sudah kami sampaikan juga di Pengadilan Negeri kemarin dalam gugatan rekonvensi. Itu juga kami sudah sampaikan. Nah, ya mudah-mudahan hari Senin itu putusannya ketahuan seperti apa gitu loh. Karena mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi gitu loh. Berarti untuk dari Lisa tidak ada maaf ya, Bang? Tidak ada kata maaf juga atau gimana, Bang? Ya, yang pasti kan proses sedang berlangsung. Ya kita hormatin aja. Tidak memaafkan berarti ya, Bang, secara gamblangnya gitu, nggak memaafkan Lisa ya, Bang, yang udah memperlakukan seperti ini. Nama baik Pak Ridwan Kamil kan sudah dampaknya kan sudah sangat luar biasa kan? Sudah sangat biasa dampaknya gitu loh. Jadi saya kira semua publik tahu gitu loh. Kasus ini ya kita harus patuhi secara hukum gitu loh. Jangan supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang secara sengaja merugikan nama baik orang gitu loh. Ya ini kan ya kalau ternyata sesuka-suka orang misalnya menyampaikan sesuatu berita, menyampaikan sesuatu fakta tanpa kebenaran, ya saya kira kalau tidak ada efek jerahnya kan bahaya juga gitu loh bagi kita semua gitu loh. Gitu ya. Jadi paham maksud saya gitu, kira-kira gitu ya. Aman, Bang? Oke, Bang, cukup. Oke, ya. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Ya, sama-sama. Makasih ya. Meluangkan waktunya, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Ya, Senin di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau mau hadir silakan aja. Siap, aman, Bang. Siap. Yo, makasih banyak, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum. Sama-sama, sama-sama.